سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di bab yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Kalimat tauhid adalah dasar agama dan azas segala kesempurnaan. Tanpa tauhid seluruh amalan baik akan tertolak. Oleh karena itu, terutama pada masa permulaan Islam, para sahabat radhiyallahu anhum sangat bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan kalimat tauhid dan sibuk berjihad melawan orang-orang kafir, sehingga mereka belum sempat mencurahkan perhatian khusus terhadap ilmu. Meskipun demikian, semangat, gairah, serta kesungguhan mereka telah menghasilkan inti-inti ilmu Al-Quran dan hadis yang masih terpelihara walaupun 1400 tahun telah berlalu. Hal itu merupakan bukti nyata. Setelah zaman permulaan Islam berlalu, ada sedikit kelonggaran bagi mereka dan jamaah-jamaah yang berdakwah semakin bertambah, maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak seharusnya bagi orang-orang beriman itu pergi seluruhnya keluar untuk berjuang. Hendaknya dari setiap golongan di antara mereka ada beberapa orang yang memperdalam pengetahuan agama mereka, sehingga dapat memberi pelajaran kepada kaumnya setelah mereka kembali pulang, supaya mereka berhati-hati dalam mengamalkan agama. Quran Surat At-Taubah 122 dari kitab Bayanul Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa makna umum dari kedua ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 41 dan ayat Bismillahirrahmanirrahim, illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 39 dari kitab Bayanul Quran. Telah dimansuk atau dihapus dengan ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum kemampuan dalam berbagai bidang agama. Untuk saat itu, hal semacam itu sangat diperlukan, sehingga mereka inilah yang menjaga bidang-bidang agama itu. Pada zaman tabi'in, Islam telah tersebar luas dan menjadi sebuah zaman yang besar dan merupakan kesatuan yang kokoh. Karena pada diri tabi'in tidak terdapat kemampuan yang menyeluruh seperti para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan orang-orang yang menekuni secara khusus masing-masing bidang agama. Maka lahirlah muhaddisin atau ulama yang menyusun hadis-hadis dan menyebarkannya. Fuqaha, para ahli fikih, ahli-ahli sufi, ahli-ahli Al-Quran, dan para mujahidin. Singkatnya, di setiap bidang agama telah muncul para ahli yang menjaganya secara khusus. Hal itu sangat sesuai dan penting untuk masa itu. Jika tidak, tentu sulit sekali untuk dapat mencapai kemajuan dan kesempurnaan di setiap bidang agama. Karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala hanya mengaruniakan kemampuan tersebut kepada para nabi alaihimussalam, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, selain kisah para sahabat, dalam bab ini juga akan disebutkan kisah-kisah tokoh lain. Nomor 1,
para sahabat radhiyallahu anhum yang ahli fatwa. Meskipun para sahabat radhiyallahu anhum sibuk berjihad demi menegakkan kalimatullah, mereka senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian setiap mendapatkan ilmu, mereka segera menyebarkannya. Demikianlah kesibukan mereka setiap saat. Namun di antara mereka ada jamaah khusus yang berfatwa ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Huzaifah, Sayyidina Salman bin Al-Farisi, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abu Musa, dan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum. Dari kitab Talqih. Faidah: mereka telah mencapai kedalaman ilmu sehingga mereka diizinkan berfatwa oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pembukaan dari bab ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya, dan juga kisahnya yang nomor 1, para sahabat radhiyallahu anhum yang ahli fatwa karena kedalaman ilmu mereka dan telah mendapatkan izin dari baginda Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح